Di rumah, dia adalah seseorang yang bisa dipukul dan dimarahi kapanpun kita mau. Apa ini pertama kalinya kau menyadarinya? Meskipun dia berbicara besar, suara Arsy sedikit bergetar. Ini karena dia masih kurang percaya diri. Bagaimanapun, dia menindas seseorang. Jika kakek mengetahuinya dan Alexa mengobarkan api, kakek mungkin benar-benar melepaskan statusnya. Tapi, dia tidak mungkin mengaku kalah di depan Alexa, bahkan jika itu hanya beberapa kata yang memprovokasi. Alexa menggeram, "Kamu tunggu saja." Pada saat ini, Kenzie mencengkeram pinggangnya dan memutarnya, "Alexa, kita gagal menghentikannya. Kurasa dia takut kamu merasakan ada yang tidak beres, jadi dia bergegas pergi begitu dia pergi. Ayo langsung menuju ke hotel." Melihat ekspresi Alexa, hati Kenzie hancur. Tapi, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Setelah menerima telepon Alexa, Arsy langsung melempar ponselnya ke atas meja. Melihat ekspresinya yang bersemangat, asistennya bertanya, "Nyonya, apa yang terjadi?" Arsy berdiri dari kursinya dan melihat kata-kata pejabat presiden di pintu kaca kantornya. Sambil menyeringai, dia menjawab, "Alexa berkata dia akan berjuang untuk peran penerus." Apakah itu langsung dari mulut Alexa? Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dia katakan. "Itu karena dia tahu aku telah menghina ibunya," Arsy berkata. Tapi tunggu, dia menyebutkan sesuatu tentang sesuatu yang terjadi pada ibunya. Mungkinkah ibunya yang tidak tahu malu akhirnya menyadari hal-hal menjijikkan yang dia lakukan, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Jika itu masalahnya, aku akan melompat ke girangan. "Nyonya, saya merasa ada yang tidak beres. Mengapa kamu tidak menelepon ke rumah dan bertanya?" Asisten Arsy adalah orang yang sangat teliti. Mengetahui bahwa Alexa biasanya adalah tipe yang menyendiri dari dunia, sepertinya tidak tepat baginya untuk mudah marah. Kecuali, tentu saja, semuanya benar-benar serius. "Kenapa aku menelepon? Amanda itu hanya mencoba mengancam kakek untuk menekanku. Tapi, tidak mungkin dia benar-benar bunuh diri." Setelah berbicara, Arsy mengambil fokusnya ke tumpukan pekerjaan di depannya. Adapun surat wasiat, setelah pertengkarannya dengan Ibu Amanda beberapa hari yang lalu, Arsy memutuskan untuk tidak mengonfrontasi kakeknya tentang hal itu. Agar dia benar-benar menang, lebih baik baginya untuk merebut saham perusahaan sebanyak mungkin. Alexa tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi ketakutan di hatinya meningkat. Mungkinkah karena provokasi Arsy, ibunya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang impulsif? Namun, kenyataannya, ini adalah sesuatu yang diinginkan ibunya selama lebih dari 20 tahun. Setiap hari dan setiap malam, setiap kali dia merasa gelisah atau tidak bisa tidur, rahasia yang dia simpan akan terlintas di benaknya. Kenzie tahu bahwa Alexa cemas. Semakin dia tidak berbicara, semakin dia berjuang di dalam. "Aku sudah memikirkannya berulang kali, tapi aku masih tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan ke media. Aku punya perasaan dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk." Kenzie memegang tangan dingin Alexa dan dengan lembut menghiburnya, "Biarkan dia mengatakan apa yang ingin dia katakan. Selama kita memegangnya setelah itu yang terpenting." Gilang sudah menghubungi hotel. "Kami tidak akan membiarkan dia pergi sendiri lagi." "Tidak apa-apa. Dengarkan aku di sini." Mendengar ini, Alexa perlahan menjadi tenang. Dengan bahu yang dapat diandalkan untuk bersandar, tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi. "Oke, aku akan mendengarkanmu." Dia bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kisah di balik kelahirannya bukan lagi rahasia, jadi hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia muncul di berita utama lagi. Dia berhasil melalui jauh lebih buruk. Seolah mengungkapkan kebenaran akan membuatnya takut. Tidak lama kemudian, mobil pasangan itu tiba di dekat hotel.
Agar tidak menimbulkan kehebohan, mereka memutuskan untuk tetap berada di dalam mobil dan menunggu dengan sabar. Gilang sudah ada di lobi. Ibu ada di kamar 3023 dan konferensi pers akan diadakan di Aula 2. Mama, mendengar kata ini mengalir begitu alami dari mulut Kenzi, Alexa menghela nafas. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku memanggilnya seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak keberatan dengannya? Terlepas dari segalanya, aku bersyukur dia telah melahirkanmu ke dunia ini. Dengarkan aku. Bawa pulang ibu dan berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Suatu hari, kamu juga akan menjadi seorang ibu. Kenzi benar-benar bisa melihat melalui pikiran Alexa. Terutama perasaan rumit yang dia rasakan untuk Ibu Amanda. Apa yang dia butuhkan selama ini adalah seseorang membantunya membuat keputusan dan menenangkan hatinya yang bimbang. Alexa memegang tangan Kenzi dan mengangguk. Kamu adalah kepala rumah tangga. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Sejak dia bangun dan melihat lemari perhiasan istrinya yang kosong di pagi hari, hatinya merasa tidak enak. Yang terburuk, dia sepertinya tidak bisa menghubungi teleponnya, tidak peduli berapa kali dia menelepon. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk menelepon beberapa teman terdekatnya sebagai gantinya. Pada saat itulah dia menyadari, tidak ada yang mengatur untuk pergi berlibur bersamanya. Dia juga tidak pernah berbicara tentang merencanakan perjalanan jauh. Mungkinkah insiden dengan Arsy membuatnya kesal? Dia memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pulang kerja lebih awal. Setelah menelepon ke rumah, dia menuju ke kantor Arsy. Ayah, apa yang terjadi hari ini? Alexa meneleponku tadi, berbicara omong kosong, dan sekarang kamu. Arsy berdiri dari kursi kantornya dan duduk di sebelah ayahnya. Ada apa? Tepat ketika ayahnya hendak menjawab, asisten Arsy bergegas masuk ke ruangan. Nyonya, saya menerima berita bahwa Ibu Amanda telah menghubungi media. Saya tidak yakin apa yang dia rencanakan. Apa? Ayah Arsy melompat dari sofa. Ayah, apa yang terjadi? Arsy bertanya sambil menahannya. Ayahnya menarik napas dalam-dalam dan memelototi putrinya. Mengapa kamu mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada ibumu tempo hari? Mungkin kamu menghancurkan kami berdua. Apa maksudmu dengan itu? Yang saya maksud adalah, jika kamu tidak terburu-buru dan menemukan cara untuk menghentikannya, lupakan menjadi pewaris keluarga Geraldine. Setelah berbicara, ayahnya bergegas keluar ruangan. Tapi, dia tidak tahu di mana menemukan istrinya. Saat ini, kurang dari 40 menit sebelum konferensi pers. Di antara kebingungan, Arsy melihat saat ayahnya pergi. Dia tiba-tiba merasa adegan di depannya cukup lucu. Ada apa sebenarnya dengan ayah? Sesuatu yang besar akan terjadi. Konferensi pers, iya. Aku tidak sabar untuk melihat trik apa yang ingin dimainkan wanita ini. Hanya karena dia bertemu dengan media, apakah itu mengubah fakta bahwa dia adalah seorang simpanan? Hentikan dia. Kenapa aku harus berhenti dia? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, kata Arsy percaya diri. Sepertinya, dia sama sekali tidak merasakan bahaya. Asistennya menarik napas dalam-dalam tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenzi berharap keluarga Geraldine akan berusaha untuk menghentikan konferensi pers, tetapi, bahkan ketika konferensi pers dimulai, mereka tidak terlihat. Terlepas dari itu, bahkan jika mereka muncul, tidak ada gunanya. Karena Kenzi akan memastikan Ibu Amanda mengatakan apa yang ingin dia katakan di sini. Dia punya firasat, kejadian hari ini akan sangat penting dalam memperbaiki hubungan antara Alexa dan ibunya. Sementara itu, ayah Arsy sedang dalam perjalanan, tetapi tidak mungkin dia tiba tepat waktu di hotel. Tidak butuh waktu lama sebelum wartawan dan awak media berkumpul di konferensi pers. Saat ini, ditemani oleh temannya,
Amanda muncul di dalam aula dua hotel. Di bawah perlindungan Kenzie, Alexa memasuki hotel melalui pintu samping. Tetapi karena mereka ingin menghindari keributan, mereka tidak punya pilihan selain menunggu di dalam ruangan sampai acara selesai. Waktu berlalu, sudah jam 3 sore. Teman Amanda adalah pembawa acara radio terkenal. Jadi ini adalah alasan utama mereka berhasil menghubungi begitu banyak anggota media. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.